Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Nadia Naziratul Ula, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan NIM 2550762612 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Pasundan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Islam Modern Darunajah Serang kelas 6 SD dengan materi norma, hak, dan kewajiban. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Miss gitu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Miss. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bermanfaat. Baik, siapa yang mau memimpin? Ketua kelasnya, Adnan. Oke, siapkan dulu. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Oke. Hari ini gimana perasaan kalian? Miss mau nanya. Perasaannya gimana? Pagi ini bangun tidur perasaannya senang atau sedih atau apa? Senang. Walaupun hujan tetap senang? Senang. Berangkat sekolah hujan-hujanan? Enggak. Oke. Ada yang sedih enggak? Enggak ada, senang semua. Baik. Hari ini coba kita lihat temennya kanan kirinya. Lihat, ada yang nggak hadir nggak hari ini? Hadir semua? Iya. Oke, nggak ada yang izin sakit? Oke, Miss absen dulu ya satu-satu ya. Yang dipanggil namanya berarti menjawab dengan apa? Hadir. Adnan, Kamila, Syakira, Raihan, Azwa. Sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat kerapihannya. Pakaiannya udah lengkap belum? Udah rapi belum? Udah. Bajunya udah dimasukin? Kolong mejanya lihat, ada sampah tidak? Nggak ada. Udah bersih. Yang piket udah dipiket tadi pagi? Oke. Kalau begitu, sekarang semuanya berdiri. Kemarin kita baru memperingati hari apa? Ada yang tahu? Hari Pahlawan. Maka dari itu hari ini kita juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silahkan berdiri semuanya teman-teman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, Miss mau tanya, minggu lalu ada yang ingat nggak kita belajar tentang apa? Ayo, minggu lalu kita belajar tentang fungsi Pancasila. Pancasila itu berfungsi sebagai apa yang pertama? Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila berfungsi sebagai sumber
hukum. Yang kelima, yang terakhir, Pancasila berfungsi sebagai cita-cita bangsa. Masih pada ingat? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Miss mau ngetes semangat kalian dulu. Ada yang tahu tepuk janji fokus? Tahu dong. Tahu nggak? Harus semangat berarti. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, penasaran kita hari ini akan membahas apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke. Norma itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Norma itu apa sih? Ada yang tahu nggak norma? Belum ada yang tahu? Oke, sekarang selanjutnya, kalian tahu nggak sih perbedaan antara hak dan kewajiban? Coba, hak itu apa? Oke, masih pada tanda tanya ya, masih pada bingung. Norma itu apa sih? Hak dan kewajiban itu apa sih? Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu untuk memahami pengertian dan jenis-jenis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui apa? Dapat menjelaskan hak dan kewajiban anak sebagai bagian dari warga negara. Yang ketiga, mengidentifikasi pentingnya menaati norma serta menjalankan hak dan kewajiban. Jadi, Miss harap setelah pelajaran ini kalian bisa tercapai ini, karena ini adalah tujuan dari pelajaran hari ini. Oke, sekarang kalian simak dulu video ini. Udah selesai simak videonya tadi? Nah, apa yang kalian bisa ambil dari video ini? Coba, kira-kira apa coba yang kalian ingat dari yang kalian tonton tadi? Tadi ada apa? Ada anak kecil balonnya lepas, orangnya siapa itu? Yang laki-laki tangannya di dalam kantong aja kan? Terus ada apa lagi? Ada orang yang belanjaan trolinya lepas, ditolongin nggak? Enggak. Terus ada orang bagi sebar-sebar brosur. Dia ngambil nggak? Enggak. Apalagi ada nenek-nenek mau nyebrang. Ditolongin nggak? Nah, pertamanya dia mau nolongin nggak? Enggak kan? Nah, pertamanya berarti orang ini sikapnya apa coba? Hidupnya untuk diri sendiri. Selanjutnya, apa itu norma? Nih, sekarang norma. Kita bahas norma terlebih dahulu. Norma adalah aturan, baca bareng-bareng. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan berjalan tertib dan harmonis. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Oke, norma itu adalah sebuah aturan yang dibuat agar kehidupan kita menjadi tertib dan apa? Harmonis. Kalau misalkan kita tidak menjalankan norma, contohnya tadi ada mobil, ada lampu lalu lintasnya kan? Kalau lampunya merah berarti harus apa? Berhenti. Kalau boleh jalan lagi nunggu lampunya berubah jadi warna hijau. Kalau dia nerabas lampu lalu lintas, apa yang terjadi? Bisa terjadi tabrakan, kecelakaan, ya kan? Nah, itu dia berarti tidak menaati norma atau aturan. Oke, Miss ulang lagi biar makin ingat. Norma ada berapa? 4. Yang pertama apa, Aska? Coba. Norma kesopanan. Rehan, yang kedua norma? Agama. Sultan, yang ketiga? Norma kesusilaan. Kamila? Oke, norma hukum. Sanksinya apabila kita tidak menjalankan norma-norma ini? Apa? Sanksinya apa? Bisa jadi dikucilkan. Kalau norma agama berarti sanksinya apa? Dosa. Kalau norma hukum sanksinya apa? Bisa jadi dipenjara, bisa jadi apa? Denda sesuai aturan-aturan yang berlaku. Oke. Sekarang kita akan membahas hak. Hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah kita apa? Melaksanakan kewajiban.
Contoh hak anak. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh negara seperti mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Hak mendapatkan uang saku. Dan yang terakhir, hak bermain dan itu hak anak. Kita bagi, coba kita pecah lagi. Hak anak ada di rumah, ada di sekolah. Kalau misalkan di rumah sebelum berangkat, siapa yang sarapan? Pada sarapan? Kalau sarapan berarti kalian dapetin hak kalian nggak? Hak apa itu? Hak mendapatkan makan dan minum. Dikasih uang jajan nggak sama ayah ibunya? Berapa, Agam? Dikasih uang jajan berapa? 20, Aufa? 10.000, macam-macam berbeda-beda. Itu adalah hak kita sebagai anak mendapatkan uang saku. Selanjutnya, kalau hak di sekolah itu apa coba? Mendapatkan ilmu. Kalian jauh-jauh dari rumah ke sekolah belajar. Kalau nggak dapat ilmu berarti kalian rugi, tidak mendapatkan hak kalian. Apalagi di sekolah haknya, ada yang tahu? Mendapatkan ruang kelas yang nyaman. Coba kalian enak belajarnya, ada meja, ada kursi. Kalau nggak ada meja dan kursi, kalian dapat hak kalian nggak? Enggak. Nah, hak kalian di sekolah yaitu mendapatkan tempat belajar yang nyaman. Nah, sekarang apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Beda-beda. Kalau Miss, kewajibannya ngapain di sekolah? Mengajar. Kewajiban kalian di sekolah? Belajar. Kewajiban selain belajar apa lagi? Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan. Kalau di rumah menjaga kebersihan lingkungan rumah itu tanggung jawab siapa? Warga rumah itu, keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, itu tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab atau kewajiban satu orang. Nah, coba nih, perhatikan ada gambar-gambar di sini. Membereskan kasur itu hak atau kewajiban? Kewajiban siapa? Kewajiban anak di rumah. Membantu adiknya yang jatuh itu hak atau kewajiban? Kewajiban seorang kakak terhadap adik. Nah, sekarang pentingnya menaati norma, hak dan kewajiban. Jika semua orang menaati norma atau aturan dan menjalankan hak serta kewajibannya, maka apa? Akan tercipta apa yang pertama? Masyarakatnya akan tertib dan harmonis, tidak ada perpecahan, tidak ada antara tetangga saling ribut. Itu contoh dari orang yang menerapkan apa? Norma, hak dan kewajiban. Oke, sekarang udah pada kurang fokus nih. Miss mau latihan konsentrasi, coba. Oke, kalau gitu kita pakai gerakan kedua semuanya diri. Diri dulu. Kalau kayak gini bisa pada hari kanan turut. Tepuk-tepuk 2 kali. Oke, pertama keluar dulu, keluar ke dalam, kanan, kiri, perut, jempol kanan, jempol kiri. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Semangat? Semangat? Oke, harus semangat. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Udah semangat. Oke. Sekarang Miss akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini Miss akan kasih kalian LKPD, yaitu mengenal hak dan kewajiban. Berbeda-beda setiap kelompok. Ada yang hak dan kewajibannya di rumah, ada hak dan kewajiban anak di sekolah, dan hak kewajiban anak di masyarakat. Kalau di masyarakat berarti harus apa haknya, berarti kewajibannya harus apa. Setiap kelompok berbeda-beda. Karena ini tugas kelompok, berarti semuanya harus berperan aktif. Kalau satu orang doang yang kerja namanya kerja kelompok bukan? Bukan. Nanti semuanya harus saling membagi pikiran. Ini kan ada 5, berarti satu orang satu ngeluarin idenya. Setelah itu nanti kalian presentasi.
maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini hak anak di masyarakat ya. Kelompok 3, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya ke Miss ya. Masyarakat. Di ini aja. Masyarakat. Fadil udah nyumbang pik ini? Udah. Sultan belum. Satu-satu. Satu orang 2. Boleh. Haknya 1, kewajibannya 1. Iya. Boleh. Mau nanya apa? Kalau hak mendapatkan uang saku itu wajib. Itu hak. Kewajiban itu berarti kan apa yang kalian lakukan. Sekarang kita akan diskusi, presentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Dimulai dari kelompok 1, maju ke depan semuanya. Nanti masing-masing bacain 1 kewajiban dan 1 haknya. Baris. Ini dulu. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hak dan kewajiban di sekolah. Oke, hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama dari kelompok 1, apa Fadil? Kewajiban kita di sekolah menuntut ilmu dan haknya mendapatkan ilmu. Oke. Ini pegang rambut. Yang kedua, Yang kedua, haknya mendapatkan nilai. Kewajibannya mengerjakan tugas. mendapatkan nilai. Kewajibannya itu mengerjakan tugas. Selanjutnya, Yang keempat, mendapatkan sekolah. Haknya mendapatkan sekolah yang teratur dan tertib. oke. Kewajibannya menaati peraturan sekolah. Kewajibannya menaati peraturan di sekolah. Selanjutnya, Sultan. Yang keempat, Ya, kecil suaranya. Mendapatkan sekolah yang teratur dan tertib. Menaati peraturan sekolah. Oke. Selanjutnya, Faza. Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Haknya mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Oke. Sekarang teman-teman perhatikan ya. Hak dan kewajiban. Dari kelompok 1 ada 5 hak dan 5 kewajiban di rumah. Kita simak bersama-sama. Udah benar atau belum? Coba. Yang pertama, mendapatkan ilmu, haknya. Betul atau salah? Betul. Mendapatkan ilmu adalah hak kita. Yang kedua, mendapatkan nilai. Hak bukan? Oke. Yang ketiga, mendapatkan kelas yang bersih. Betul? Yang keempat, mendapatkan sekolah yang tertib, teratur. Betul? Yang kelima, mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Itu haknya, betul tidak? Selanjutnya, 5 kewajiban di sekolah. 1, kewajiban anak-anak yaitu menuntut ilmu. Betul? Yang kedua, mengerjakan tugas. Yang ketiga, membersihkan kelas. Yang keempat, menaati peraturan. Betul. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Betul? Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silahkan duduk. Karena tadi udah pada paham tentang materi yang Miss jelaskan, sekarang Miss mau tes kemampuan pribadi ya, individu. Kalau tadi kan hasil diskusi, kalian sekelompok membahas bareng-bareng kira-kira apa sih haknya, apa sih kewajibannya anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah sekarang Miss ingin mengetahui kemampuan kalian masing-masing. Udah disiapin alat tulisnya?
Di sini ada nama sama kelas, nanti diisi ya. Terus di sini ada pertanyaan dari tingkatan yang paling mudah, sedang, sama sulit ya. Tingkatannya ada 3 tingkatan. Hard. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah boleh kumpulkan ke depan untuk Miss nilai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Antri Bu. Oke. Terima kasih. Sudah semuanya? Oke. Silahkan duduk di kursinya masing-masing lagi yang rapi. Oke, sekarang Miss mau nanya, gimana pelajaran hari ini? Sulit nggak dipahami? Enggak, pelajarannya? Seru nggak pelajaran hari ini? Seru. Kalau misalkan Miss kasih kalian masing-masing bintang 5, kalian kira-kira mau ngasih nilai berapa untuk pelajaran hari ini? 5, semuanya 5. 15 banyak banget. Oke. Kalau misalkan untuk diri kalian sendiri, teknik kepahamannya, paham dari pelajaran hari ini, bintang berapa? Bintang 4. Selanjutnya, kesimpulan dari pelajaran hari ini. Coba, setiap masyarakat itu memiliki aturan yang harus diikuti agar terciptanya ketertiban dan keadilan. Kalau kita tidak menaati aturan, berarti apa? Tidak akan ada ketertiban. Tidak akan apa? Kalau tidak menaati peraturan, akan timbulnya perpecahan atau kerusuhan. Selanjutnya, aturan ini disebut norma. Norma apa? Norma tadi adalah aturan yang berfungsi untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Selanjutnya, selain itu, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap dari kalian itu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Contohnya, karena Azwa rumahnya lebih jauh, berarti Azwa berhak mendapatkan uang saku yang lebih besar dibandingkan Agam yang rumahnya lebih dekat misalkan. Karena apa? Jarak perjalanan Azwa jauh, misalkan naik angkot, berarti dia harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Setiap orang, setiap individu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Norma dalam masyarakat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tadi norma ada berapa? Apa? Norma apa aja? Kesusilaan, kesopanan, agama, hukum. Oke. Terus selain itu norma contohnya, kalau norma di rumah, apa norma kesopanan? Contohnya apa? Menghormati orang tua. Norma kesusilaan, contohnya berkata jujur, pintar. Norma hukum, menaati peraturan lalu lintas. Norma agama, sholat 5 waktu, itu contoh-contoh norma. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Coba kita ingat-ingat lagi. Hak anak di rumah, mendapatkan makan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pakaian yang bagus, yang layak, mendapatkan uang saku, itu hak anak di rumah. Kewajiban anak di rumah, kewajibannya berarti ngapain? Membersihkan kamar. Awas itu. Membersihkan kamar. Terus Membantu ibu. membantu ibu membantu rumah. Kata Raska, membangun rumah itu hak anak atau kewajiban anak nggak? Anak itu tugasnya apa? Kewajibannya belajar, membantu. Nah, paham di sini? Itu tadi contoh di mana? Di rumah. Sekarang kita pindah. Kalau di sekolah, contohnya haknya apa? Belajar. Mendapatkan ilmu. Berhak mendapatkan kelas yang nyaman. Mendapatkan ilmu. Kewajibannya membersihkan kelas, menaati peraturan. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya
sebelum kita menutup pelajaran, Miss mau tes kesemangatannya dulu. Masih pada semangat? Coba kita ice breaking dulu. Sebelumnya lemesin dulu tangannya. Lemesin dulu tangannya. Kepalanya ke kanan ke kiri. Biar nggak kaku, duduk. Oke, hadap kanan. Pijitin temennya yang di kanan. Hadap kanan. Pasang-pasangan, berpasang-pasangan. Pijitin pundak temennya. Sambil ditepuk temennya. Terima kasih gitu. Bilang, makasih. Kamu sudah belajar dengan semangat. Oke, sekarang balik arah, pijitin temennya lagi, satu lagi. Pijitin. Pijitin, bilang, kamu hebat gitu. Sudah belajar dengan semangat hari ini. Oke. Semangat semuanya? Oke, dah. Coba Miss mau tes kesemangatannya. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky. Mr. Funky wanna to say. Mr. Funky wanna to say. Suara tembakan. Suara tembakan. Suara tembakan. Suara basoka. Boom. Suara basoka. Suara basoka. Boom. Oke, kurang semangat sekali lagi. Yang semangat harus semangat, suaranya keluar. Siap? Siap keluarkan suara paling besar? Oke. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky. Mr. Funky wanna to say. Mr. Funky wanna to say. Kelompok satu suaranya, suara tembakan. Suara tembakan. Suara tembakan. Suara basoka. Suara basoka. Suara basoka. Kok malah semakin lemas? Oke, udah semangat? Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah. Ada yang tahu ini lagu daerah mana? Dari Riau. Judulnya apa? Soleram. Oke. Ini lagu daerah berjudul Soleram, berasal dari Riau. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Sambil tepuk tangan boleh. Soleram, soleram, anak yang manis, anak cium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Oke, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Dapat kawan baru, sayang kawan lama. Jangan. Oke. Adik dapat kawan baru, sayang ditinggalkan jangan. Oke. Dari lagu itu apa coba yang bisa diambil? Kalau kalian ketemu dengan teman baru, punya teman baru di suatu tempat, berarti teman yang lama jangan ditinggalkan. Jangan mentang-mentang udah punya teman baru nih di tempat baru, yang di rumah ditinggalin, mainnya sama teman yang di sekolah aja, boleh tidak? Tidak. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat. Amin. Berkah dan barokah diingatan selalu. Sebentar lagi kita ujian, jangan lupa belajar. Oke, istidah dan sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.